Gimana? Hadir semua? Oke. Sekarang kita belajar matematika tentang operasi hitung bilangan bulat. Sebelum kita mempelajari operasi hitung bilangan bulat, kita ingat dulu pelajaran kita minggu yang lewat tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Coba kita lihat di sini penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan dua bilangan dapat ditunjukkan dengan garis bilangan. Contohnya A, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Ini kita tunjukkan pada garis bilangan. Ini 0. Dari 0 kita bergerak ke kanan sejauh 2 peta. Dari bilangan 2 ini bergerak lagi ke kanan sejauh 5 peta. Maka hasilnya adalah 7. Kita lanjutkan contoh bagian B. Hitunglah penjumlahan 5 dan negatif 2. Ini lihat kurungnya anakku. Kalau pada garis bilangan ini kita tetap mulai dari 0. Kita bergerak ke kanan sejauh 5 peta. Dari angka 5 ini kita lanjutkan ke kiri atau mundur 2 peta. Maka hasilnya kita hitung dari 0. Ini dia hasilnya adalah 3. Berarti 5 ditambah dikurang 2, 5 ditambah dikurang 2, ini sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Ini hasilnya. Kita lanjut. Ya. Kita lanjutkan untuk pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Contoh, 2 dikurang 3 sama dengan negatif 1. Ini garis bilangannya. Kita mulai dari 0. Dari 0 kita bergerak ke kanan sejauh 2 peta. Di sini anakku, ini lihat. Lalu kurang. Berarti boleh dilanjutkan. Tambah negatif 3, berarti kita melangkah ke kiri sejauh 3 peta. Maka hasilnya kita hitung dari 0. Ini 0, ini hasilnya berarti negatif 1. Maka boleh kita buat pengurangan bilangan bulat sama saja dengan menambah dengan lawan atau invers. Contohnya A dikurang B itu sama dengan A ditambah dikurang B. Seperti yang tadi, boleh kita buat contoh. 3 dikurang 4 itu sama dengan 3 ditambah dalam kurung dikurang 4 sama dengan negatif 1. Oke, bisa dipahami kan aku? Ya. Ini ada di sini contoh. Tanpa garis bilangan dapat kita tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, ya, cara lain untuk menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat. Perhatikan di sini. Tanpa menggunakan garis bilangan, hitunglah A. 4 ditambah 3. Kita selesaikan ya anakku. Bagian A, 4 ditambah 3. Hasilnya adalah ini 4 dan 3 ini sama-sama positif. Kita jumlahkan aja bilangannya. 4 ditambah 3 adalah 7. Bagian ya, kita lihat bagian B. Negatif 3 ditambah 6. Ini tandanya berbeda. 1 negatif, 1 positif. Berarti boleh kita buat
kita kurangkan angka terbesar dengan terkecil. Boleh dibuat di sini 6 dikurang 3 sama dengan 3. Bagian C. Negatif 5 dikurang 2 sama dengan, lihat, tandanya sama kan aku? Kalau tandanya sama, bilangannya kita jumlahkan. Kita jumlahkan bilangannya 5 tambah 2, 7. Tandanya ini kan negatif, tuliskan aja negatif. Bagian D. Negatif 4 dikurang negatif 2. Ini lihat naku, ada tanda kurung. Berarti kita selesaikan dulu tanda yang sama. Berarti kalau tandanya sama tadi positif. Berarti negatif 4 tambah 2. Ini kan kalau kita lihat di sini bahwa angka 4 itu angka besar. Tandanya negatif, ini positif. Berarti berbeda tandanya. Sehingga boleh kita buat kalau tanda yang berbeda seperti ini tadi, kita kurangkan angka terbesar dengan terkecil. Berarti 4 dikurang 2 berapa naku? Oke, 2. Tandanya kita buat, ini kan yang besar bilangannya. Tandanya kita pindahkan ke sini, ini dia. Maka hasilnya adalah negatif 2. Paham naku? Tentukan sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka berlaku sifat-sifat. Yang pertama di sini adalah tertutup. Apa itu sifat tertutup? Yaitu jumlah 2 atau bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Kedua, sifat pertukaran atau dia disebut sifat komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang ketiga, sifat asosiatif atau disebut sifat pengelompokan. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Yang keempat, unsur identitas penjumlahan adalah 0. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Kita lanjutkan untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ada di sini yang perlu kita lihat bahwa positif dikali positif hasilnya positif, negatif dikali negatif hasilnya positif, positif kali negatif hasilnya negatif, negatif kali positif hasilnya negatif. Contoh bagian A, negatif 3 kali negatif 7. Ini tandanya negatif, sama tandanya. Berarti kalau sama tandanya hasilnya adalah positif. 3 dikali 7, 21. B, 2 kali 6. Tanda ini juga sama, ini sama-sama positif. Berarti hasilnya positif. 2 kali 6 hasilnya adalah 12. C, 7 dikali negatif 5. Ini tandanya positif, ini tandanya negatif. Berarti berbeda tandanya. Kalau berbeda tandanya, hasilnya nanti negatif. Ini negatif. 7 kali 5 sama dengan 35. Berarti 7 dikali negatif 5 sama dengan negatif 35. Kita lanjutkan ya ke bagian D. Perhatikan ya aku. Negatif 8 kali 4. Kalau kita perhatikan negatif 8 dan 4 tandanya berbeda. Kalau tadi tandanya berbeda, apa hasilnya aku? Negatif. Ini dia. 8 kali 4 32. Ke pembagian. Positif dibagi positif hasilnya positif, negatif dibagi negatif hasilnya
positif, positif dibagi negatif hasilnya negatif, negatif dibagi positif hasilnya negatif. So, bagian A. Negatif 21 dibagi negatif 7. 21 negatif hasilnya positif. 21 dibagi 7 hasilnya adalah 3. Bagian B. Lihat, 16 dibagi 2. Tandanya sama, ini sama-sama positif. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Oke. 27 dibagi negatif 3. Berarti tandanya berbeda. 27 dibagi 3 hasilnya negatif 9. Paham? Oke, kita lanjutkan bagian D. Negatif 18 dibagi 3. 18 dibagi 3 adalah 6. Sehingga negatif 18 dibagi 3 hasilnya negatif 6. Bisa kan dipahami untuk pembagian aku? Sifat di dalam perkalian. Yang pertama sifat komutatif. A dikali B sama dengan B dikali A. Kedua, sifat asosiatif. A dikali B kali C sama dengan A kali B kali C. Yang ketiga, sifat distributif. Ini sifat distributif ada dua. Yang pertama, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Apa sifatnya? A dikali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Yang kedua, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, yaitu A kali B dikurang C, ya ini tanda kurungnya, itu sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Selanjutnya, memiliki unsur identitas perkalian yaitu 1. Ini selanjutnya adalah bersifat tertutup. Ini ada pembagian bilangan bulat oleh 0. Ambil di sini untuk setiap bilangan bulat A berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Untuk setiap bilangan bulat A dibagi 0 tidak terdefinisi. Nah, setelah kita mempelajari operasi bilangan bulat dan sifat-sifat daripada bilangan bulat, ini ada latihan. Nomor 1, tanpa menggunakan garis bilangan, tentukan hasil dari. Berarti ini tidak menggunakan garis bilangan, bisa nanti kamu buat jawabannya seperti yang sudah Ibu terangkan. A, negatif 10 ditambah 8. Berapa hasilnya? Kamu tuliskan. B, 7 dikurang 9 sama dengan, nanti tuliskan. C, negatif 1 dikurang, ini dalam kurung, kurang 4 sama dengan berapa, nanti tuliskan. D, dan seterusnya nanti seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang kedua, hasil dari A, negatif 5 dikali negatif 8. B, negatif 4 kali 6. C, negatif 18 dibagi negatif 3. D, negatif 10 dibagi 2. Inilah pelajaran kita. Selamat berjumpa kembali.